Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu membahas tentang masalah zakat ya. Jadi kita sudah membahas bahwa pada intinya zakat itu ada dua, yaitu zakatul fitrah wa zakatul mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu ya adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya. Dan zakat mal itu dikeluarkan pada saat cukup dua hal. Pertama, cukup haulnya, waktunya. Yang kedua, cukup nisabnya, ukurannya, ya, takarannya. Dan itu sudah kita bahas. Di sini kita akan lanjutkan. Di sini Imam Syafi'i katakan, wa haruma tahhiruha ay yaumihi ayil 'aidi bila uzri. Ka ghaibati malin aw mustahiqin wa yajibul qada'u fawran li isyanihi. Wa haruma ta'khiruha ay yaumihi, haram menunda zakat fitrah sampai melewati hari Idul Fitri. Ayil 'aid bila uzri. Haram menunda zakat Idul Fitri sampai melewati hari raya Idul Fitri. Jadi itu diharamkan. Di sini katakan wa haruma ta'khiruha, diharamkan. Artinya tidak boleh. Ka ghaibatihi malin aw mustahiqin. Ya. Bila tidak ada uzur yang menghalangi, ya, tidak ada uzur yang menghalangi, misalnya mustahik, ya, orang yang berhak mengeluarkan zakat, ya, atau orang yang berhak menerima zakat, ya, itu. Jadi itu tidak ada penghalang di situ. Orang yang mau diberikan zakat, maka itu tidak boleh menunda, ya. Wa yajibul qada'u fawran li isyanihi. Ya. Jadi bahkan di sini Imam Syafi'i katakan wajib mengqada, ya, wajib mengqada. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha min awwali ramadhana wa yusannu alla tu'akhkhara an salatil 'aidi bal yukrahu dzalik. Mengeluarkan zakat fitrah, wa yajuzu artinya menjaizkan mengeluarkan zakat fitrah min awali ramadhana, di awal bulan suci Ramadan, wa yusannu alla tu'akhkhara an salatil 'aidi. Ya, lebih disunnahkan. Jadi mengeluarkan awal Ramadan itu hukumnya sunnah. Di sini dikatakan wa yusannu alla tu'akhkhara an salatil 'aidi, disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah jangan sampai menunda hingga datangnya salat Idul Fitri. Jadi ada orang itu menunda-nunda zakat fitrahnya di awal bulan Ramadan. Katanya awalnya nanti di akhir bulan suci Ramadan. Si tendre-tendre ini kebolana Pak Imam, si tendre-tendre ini kebolana ambil zakat karena kenapa? Akhir bulan Ramadan baru mau mengeluarkan zakat fitrah. Padahal di sini kata tu'akhkhara an salatil 'aidi, disunnahkan mengawalkan sebelum datangnya salat Idul Fitri. Jadi kita awalkanlah di bulan suci Ramadan mengeluarkan zakat. Nah, di situ Imam Syafi'i mengatakan sunnah, diperi-peri. Nah, jadi seperti itu ya. Bal yakrahu zalik, bahkan menunda-nunda itu dimakruhkan. Ya. Ya seperti itu. Yaitu persoalan zakat dimakruhkan menunda-nunda, ya, jangan kita tunda-tunda. Ya, kalau sudah waktunya harus keluarkan, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kita meninggal duluan. Ya, ya pas sekali dengan materi kita, saya dengan antusias jamaah sudah banyak yang mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bahkan berupa sedekah makanan, sedekah minuman disebutkan oleh ketua panitia kita tadi. Nah, itu sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Ya, jadi kalau kita ada penyakit, ada masalah, Rasulullah katakan usduku, perbanyak bersedekah, perbanyak bersedekah. Ya itu.
Jadi kalau ada di sini banyak penyakit, kena asam urat, ya, tinggi darah, selalu marah di rumah, perbanyak menyumbang di masjid, minuman, makanan. Jadi usduku kata Nabi, ya, menolak bala dengan sedekah. Ya, jadi kalau ada orang berdoa tidak mau sembuh, kemungkinan ini harus mengeluarkan sebahagian harta di jalan Allah, karena tarfa'ul bala, mengeluarkan ini yang akan mengangkat musibah, mengangkat penyakit yang menimpa kita. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Faslun fi ada'iz zakati, fasal tentang pembayaran zakat. Ya. Yajibu ada'u ayyiz zakati wa in kana alaihi dainun mustaqrafun halul lillahi aw li adamiyyin. Yujibu ada'uha, wajib membayar zakat. Ya. Ayyiz zakati, wajib membayar zakat. Wa in kana alaihi dainun, walaupun orang itu banyak utang, makin ada tanggungan utang. Mustaqrafun halul lillahi aw li adamiyyin. Karena kenapa? Karena zakat itu juga termasuk utang kepada Allah. Jadi walaupun kita ada utang kepada manusia, zakat itu juga termasuk utang kita antara hamba dengan Allah. Makanya walaupun ada utang, tetap kewajiban zakat tidak gugur. Ya, jadi ada orang tidak mau bayar zakat karena banyak cicilannya, 3 mobilnya, 2 rumahnya cicilan semua. Ya, mana lagi bangun burung wali, ambil lagi uang di bank. Ya, katanya tidak wajib saya bayar zakat, terlalu banyak utangku, kan tidak begitu. Jadi tetap wajib bayar zakat. Di sini Imam Syafi'i katakan, wa syurita lahu ay ada'iz zakat. Syarat menunaikan zakat, syartani, ada 2 syarat. Wa syurita lahu ay ada'iz zakati syartani. Syarat mengeluarkan zakat, syarat menunaikan zakat, syartani, ada 2 syarat. Ahaduhuma niyatun. Yang pertama di antara kedua ini adalah niat. Biqalbin la nutqin, di dalam hati walaupun tidak disebutkan. Ya. Jadi niat. Karena memang niat itu tempatnya di hati. Nabi katakan mahallun niyah fi qalbi. Tempatnya niat ada di hati, bukan di mulut, ya. Jadi kalau ada mengatakan sudah niat keluar zakat. Bilang sudah, apa niatnya? Niatnya bilang saja saya niat keluarkan zakat di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di hati, tidak perlu ditanyakan apa niatnya. Cuma menurut Imam Syafi'i disunnahkan atau lebih afdal bila kita lafalkan dengan menggunakan bahasa Arab yang telah disyariatkan. Ya, jadi gitu. Tapi tempat niat itu di hati, yang dikeluarkan oleh lidah itu hanya lafalnya saja. Ya. Jadi itu pertama adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua, wasanihima, syarat yang kedua, i'ta'uha limustahiqiha. Ada mustahik. Apa itu mustahik? Orang yang menerima zakat. Ada orang yang menerima zakat. Jadi syaratnya pertama niat, yang kedua ada orang yang menerima zakat. Ya, itu syaratnya saja. Yakni man wujida liman asnafis thamaniyati mazkurati fi ayatin. Ada 8 asnaf. Ada 8 orang yang wajib menerima zakat fi ayatin, dalam ayat dalam Al-Quran,
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Jadi ini ada 8 kelompok yang wajib menerima zakat di dalam surah At-Taubah ya, ayat 60. Jadi itu. Dalam surah At-Taubah ayat 60 itu 8 kelompok yang wajib menerima zakat. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil ila akhiril ayat. Yang wajib menerima zakat itu innamas shadaqat lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, amil zakat, artinya yang menerima zakat, yang mengumpulkan zakat, itu namanya amil, boleh terima zakat. Wal muallafati qulubuhum, muallaf, orang yang baru masuk Islam. Wal gharimin, banyak utang, mega indrena, itu boleh terima zakat. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah atau orang yang berada dalam perjalanan sabilillah. Wa banis sabil, ibnu sabil. Ya, apa yang disebut ibnu sabil ya nanti kita bahas ya. Di sini pertama Imam Syafi'i katakan wal faqiru, orang fakir itu adalah man laisa lahu malun wala kasabun laikun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi wa kifayati muawwanihi. Orang fakir itu adalah man laisa lahu malun, tidak ada hartanya, wala kasabun, dan tidak ada pekerjaannya. Ya, laikun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi. Ya, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya maupun kebutuhan orang-orang yang ditanggung, anak istrinya, ya, anak-anaknya, ya itu. Jadi orang-orang yang ditanggung tidak cukup, tidak bisa mencukupi, dan dia tidak punya pekerjaan, itu orang fakir itu. Kemudian di sini Imam Syafi'i katakan wala yamna'ul faqra maskanahu. Kefakiran itu tidak dihalangi karena ada rumahnya, karena ada orang mengatakan oh itu tidak fakir, ada rumahnya. Tidak. Imam Syafi'i katakan rumah tidak menjadi penghalang dari kefakiran. Jadi itu ya. Jadi yang wajib terima zakat ada berapa, Pak? 8. Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan lil fuqara, orang-orang fakir. Fakir ini dibawanya miskin. Ya. Ini wajib terima zakat. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin. Ya, jadi kalau kita ingin mengeluarkan zakat ya kita kasih orang fakir, kita kasih orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Ya biasanya kalau kita mau terkelola dengan baik zakat kita, ya kita kasih kepada amil zakat. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa amil zakat banyak yang menyelubung? Kita keluarkan zakat kepada amil zakat yang sudah ditentukan, yang ambil kepala desa. Tidak boleh kepala desa terima zakat. Ya, jadi kalau kepala desa ambil itu, desa, camat, kelurahan ambil semua zakatnya orang itu dosa besar itu. Itu bukan lagi miskin namanya, itu masakan. Ya, masakan dia sendiri. Karena tidak masuk di lapak 8 orang yang wajib terima zakat. Yang boleh terima orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua orang fakir. Ya, orang fakir, orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Amil yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau orang yang sudah kita sepakati sesuai dengan majelis, walau bukan pemerintah. Dalam satu masjid kita tunjuk, oh ini nanti yang mengumpulkan zakat. Itu yang disebut dengan amil zakat yang telah ditunjuk oleh majelis. Nanti ini yang mengumpulkan zakat, setelah dibagi zakat kepada orang miskin, orang fakir, boleh juga dia menerima zakat. Ya. Dan dia lena malam-mana nih, kalau lena malam-mana nih nguatosen nero, ya kan begitu. Kemudian wal muallafati qulubuhum, muallaf, orang yang baru masuk Islam. Pertanyaannya, bagaimana orang yang masuk Islam, orang kaya, banyak uang, orang kaya,
orang seperti di Indonesia ini kan rata-rata orang non-muslim, orang-orang Cina yang Nasrani, Yahudi kan, orang-orang kaya. Rata-rata umat Islam bekerja sama orang-orang non-muslim. Di Bone ini kan rata-rata kita kerja di toko orang-orang non-muslim kan. Jadi kita diperintah oleh non-muslim. Ketika dia tertarik masuk Islam, apakah dia wajib menerima zakat? Padahal dia adalah orang kaya. Ulama berbeda pendapat. Ya, ulama pertama mengatakan wajib menerima zakat karena Al-Quran telah menentukan dia tetap wajib menerima zakat. Itu menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Itu dia menyatakan tetap wajib menerima zakat. Dalilnya Al-Quran mengatakan wal mu'allafa qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Ya, kaya atau tidak kaya tetap wajib terima karena tidak dimasukkan dalam syarat di dalam ayat ini. Akan tetapi Imam Syafi'i sedikit perbedaan di qaul jadidnya. Ya, di situ dia katakan bahwa orang yang baru masuk Islam hanya bisa menerima zakat apabila dia orang kaya. Orang kaya wajib tetap menerima zakat hanya satu periode saja. Apa yang disebut satu periode? Satu haul, 1 tahun saja. Jadi umpamanya dia masuk Islam periode selama 1 tahun pengeluaran zakat. Orang yang baru masuk Islam ini terima zakat kalau dia orang kaya. Kemudian di tahun kedua tidak boleh lagi terima zakat. Untuk haul kedua selanjutnya tidak terima zakat lagi. Alasannya dia sudah tidak baru lagi, bukan baru masuk Islam, sudah lama nih, 1 tahun nih. Yang kedua dia orang kaya. Yang ketiga, kalau dia orang yang baru masuk Islam dan dia orang yang tidak mampu, maka dia boleh menerima zakat sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Bukan karena dia baru masuk Islam sehingga dia menerima zakat terus, akan tetapi karena dia orang yang tidak mampu, termasuk dalam kategori al-miskin, kemiskinan. Jadi begitu menurut Imam Syafi'i. Kemudian wal gharimina, orang yang banyak utang. Ya, orang yang banyak utang. Jadi orang banyak utang boleh terima zakat. Makanya ambil uang banyak-banyak di bank. Kalau banyak utang tinggal minta zakat. Ya, jangan begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Ya, jadi banyak utang untuk mencukupi kehidupannya, kebutuhan pokoknya, sehingga dia butuh berutang, maka orang inilah wajib menerima zakat. Kalau 5 mobilnya, ada di rumahnya, 2 istrinya, banyak utangnya di bank, apakah wajib terima zakat? Tidak wajib. Memang banyak utangnya, akan tetapi bukan utang karena kebutuhan pokok, tapi utang karena gayana. Gayana. Ya, makanya sekarang Pak, wanita itu bukan sebenarnya keperluan hidup yang kurang, tapi gaya hidup itu yang bikin susah, itu gaya hidupnya. Ya, sudah bisa pakai HP menelpon, harus beli lagi HP 3 juta karena mereknya, boleh 4 juta karena mereknya. Ya, sudah ada bedak pipa dibelikan sama suaminya, bedak compa pamelo na pakai. Jadi memang seperti itu gayanya solanya. Begitu. Jadi yang boleh terima zakat adalah wal gharimina, orang yang banyak utang. Banyak utang maksudnya utang, dia berutang karena keperluan pokoknya tidak tercukupi, bukan gaya hidupnya. Ya. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang fi sabilillah boleh menerima zakat. Ya, apa yang disebut berjuang fi sabilillah, ulama juga luas pandangan. Seperti sekarang ini krisis Myanmar. Di sana terjadi pembantaian manusia, pembantaian suku, bahkan pembantaian umat Islam. Jadi
ketika ada saudara kita dari Indonesia atau dari mana saja yang datang ke sana untuk membantu, memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan perjuangan, memberikan bantuan jihad sekalipun, maka orang ini disebut fi sabilillah, maka dia boleh menerima zakat. Itu yang dimaksud, Pak. Ya, kemudian wabani sabil, ibnu sabil itu sebahagian ulama kita menafsirkan seperti orang yang pergi menuntut ilmu agama. Contoh, ada anak-anak kita di Indonesia pergi ke Al-Azhar Mesir, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Maroko menuntut ilmu, maka orang yang seperti ini disebut juga ibnu sabil, maka dia boleh mendapatkan zakat. Ya, itu yang dimaksud. Nah, jadi itu pembahasan tentang orang-orang yang wajib mendapatkan zakat. Ada 8 kelompok. Imam Syafi'i katakan, walau farraqal malikuz zakah, apabila dia mengeluarkan zakatnya secara langsung, saqata sahmul amili, putus kewajibannya terhadap amil. Karena ada juga orang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat, nah itu sering saya dengar juga, mengeluarkan zakat langsung kepada anak yatim, langsung kepada orang miskin tanpa melalui amil zakat, zakatnya tertolak. Oh, itu salah itu. Di sini dikatakan walau farraqal malikuz zakat sakata sahmul amili. Apabila kita serahkan zakat kita secara langsung, putus kewajiban melalui amil. Jadi salah itu kalau mengatakan harus melalui amil zakat. Kalau tidak melalui, tidak sah zakatnya, itu salah. Karena jelas di sini Imam Syafi'i katakan sakata sahmul amili. Ya, seperti itu. Saya kira pembahasan kita tentang orang-orang yang wajib menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan, 8 kelompok, itu sudah selesai kita bahas. Maka sekarang ini kita masuk di tanya jawab.